Saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta nggak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah. Itu WA saya nih, klarifikasi. Saya bilang kalau ke saya nggak perlu, karena memang sudah di medsosnya itu memang ramai sekali. Saya bilang, Bapak sampaikan di media. Barulah saya lihat di Dirut TVRI bicara di antara kuasa. RRI juga bicara di RRI juga. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan ini karena ini core-nya, makanya tadi begitu Bapak bicara langsung itu yang saya tanya. Saya minta itu memang nanti secara internal itu yang tadinya sudah megap-megap ini karena memang merasa siap-siap untuk keluar, itu langsung diberitahu Pak. Kembalikan mereka, ini menjelang Ramadan ini, Bapak ngerti nggak menjelang Ramadan itu gimana pikiran mereka? Ya kan? Jadi mudah-mudahan pada saat Ramadan ini mereka tetap bisa fokus bekerja untuk mengembangkan dan berkontribusi. Kemudian yang berikutnya dari anggota yang sebelah kiri, Ibu Erna Sari. Silakan. Terima kasih Ketua. Saya ingin mempertajam lagi apa yang sudah disampaikan, tetapi ini sedikit agak berbeda. Saya lebih kepada masuk kepada anggaran yang sudah terrekonstruksi sebesar untuk TVRI. Sebesar 455.700.000.000 rupiah. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan lagi karena saya tidak suka lip service di sini. Bapak sampaikan kepada saya dengan real terkait jasa kontributor yang ingin dibayarkan ini nanti. Berapa? Saya ingin tahu berapa kontributor se-Indonesia yang digunakan TVRI. Itu satu. Yang kedua, berapa perkiraan anggaran untuk bisa membayar gaji kontributor itu? Setahun. Itu benar. Karena saya sudah mendapat langsung dari para kontributor, saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak, sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta nggak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa seluruh pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PPHK-an. Baik itu, kemarin saya langsung konfirmasi dengan Pak Dirut TVRI. Pak Dirut juga mengatakan dan Pak Dirut sendiri mengatakan memang sudah ada PPHK-an cleaning service, satpam, dan Bapak juga mengatakan bahwa oh iya ini karena karyawan lepas kontributor. Tetapi kita ini Pak, kita kembali lagi dalam frame besar efisiensi. Efisiensi ini bukan bicara soal hanya pemotongan angka. Bukan kita bicara soal kita merapikan, memanajemeni tabel anggaran. Bukan itu Pak. Efisiensi ini bagaimana pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Yang tadinya kelebihan tidak efisien maka dijadikan efisien. Jadi juga jangan salah kemudian kita efisiensi semuanya diketatkan akhirnya sampai ada isu-isu, bukan isu, ini kejadian nyata yang menyedihkan gitu loh. Yang saya sudah dengar. Dan saya ingin Bapak memastikan kepada kita semua berapa porsi anggaran untuk mereka membayar kontributor ini. Jangan sampai nanti ini hanya lip service saja kemudian kita di luar pantauan kita. Jadi itu saja Pak, saya mewakili seluruh jurnalis Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini untuk kita semua bertanggung jawab memikirkan nasibnya. Karena kita ini sebagai pemimpin-pemimpin akan dipertanggungjawabkan di mata Allah jabatan kita ini. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Erna. Nanti Pak, Bapak-Bapak yang di depan, kami akan mengadakan kunker spesifik ke media.
TVRI, RRI, dan Antara. Kami akan periksa ini, udah dijadwalkan, bukan karena ada isu ini ya, bukan. Memang sudah ada jadwalnya. Jadi nanti kami akan datang, kami akan beritahu bapak-bapak ini semua. Tapi daerahnya belum kami kasih tahu. Ya enggak? Kami nanti akan periksa ini. Ya kan, kita akan tanya, ada nggak memang siapapun orangnya nggak boleh dipecat, nggak boleh di PHK, karena anggarannya kan udah kembali dan sudah diperingatkan oleh Kementerian Keuangan, pokoknya pekerja jangan ada yang jadi korban. Itu Bu Erna. Jadi keluhan Ibu sudah langsung kita tangani. Berikutnya sebelah kanan Bapak Erik Hermawan dari fraksi Partai Golkar. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan bapak-bapak direktur utama maupun dewas serta ibu-ibu direktur yang ada di belakang. Kemarin saya ungker ke Freeport. Begitu pulang langsung diserbu sama kawan-kawan TVRI RRI. Langsung menanyakan tentang efisiensi, tentang anggaran. Karena saya mantan direktur di RRI, maka saya paham bahwa saya mengatakan bahwa mungkin kawan-kawan TVRI RRI sebagai direktur mungkin masih agak panik. Tapi Pak Ketua, saya bukan membelain beliau. Beliau juga sudah menyiapkan dokumen sebetulnya, sudah menyiapkan memo sebetulnya atas kejadian-kejadian yang viral di masyarakat. Ini memonya saya sudah terima juga. Jadi nota dinas mereka yang di RRI itu ada nomor ND 241 itu juga menyatakan bahwa tidak ada pengurangan terhadap tenaga outsourcing maupun dan sebagainya. Demikian Pak. Betul Pak ya? Di RRI ya. Sebetulnya memang sekarang ini kan dunia kan memang medsos sangat tinggi. Jadi kita juga sebagai DPR juga harus tenang juga, jangan sampai termakan provokasi. Bagaimanapun juga kawan-kawan direksi ini kan sudah bekerja keras, sudah serius menangani hal ini. Hanya saja mungkin perlu juga masukan dari kita, guidance dari kita sesuaikan sebetulnya antara apa-apa yang sudah diguidankan oleh Menteri Keuangan. Sebetulnya Menteri Keuangan sudah membuat guidance tentang anggaran belanja yang dipotong itu ada 16 pos Pak. Bapak mungkin sudah paham lah. Yang dikeluarkan oleh Ibu Sri Mulyani, surat nomor S37 MK02 2025. Kemudian Menq ini juga menjawab atas instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang menyatakan bahwa anggaran-anggaran yang boleh dipotong kan ada 16 bagian. Dan saya rasa ini nggak ada pemotongan tentang hak karyawan, hak honorer dan sebagainya, nggak ada. Yang ada itu hanya jasa konsultan yang dipotong itu. Kemudian yang dipotong adalah honor output kegiatan, itu Pak Pimpinan. Kemudian jasa profesi. Jadi sehingga saya rasa ini sudah clear Pak Ketua, bahwa pemotongan ini sebenarnya tidak ada. Dan teman-teman direksi sudah melakukan dengan baik. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.